Selamat mendengarkan. Salah satu pria tersebut menggendong Hana di bahunya. Hana sudah terkulai lemas pingsan. Nampak darah segar keluar dari sudut bibir Hana. Sepasang mata mengamati dan merasakan ada yang tidak beres. Pria itu pun mengikuti sekelompok laki-laki tersebut. Puk! Hana dilemparkan begitu saja ke atas ranjang. Kimono yang Hana pakai sedikit tersingkap, dan ini semakin menaikkan gairah para lelaki mesum tersebut. Salah satu pria mulai menindih Hana. Merasakan ada yang menyentuh tubuhnya, Hana sedikit tersadar dan mulai meronta dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki. Hana mulai menangis ketika kimono bagian atasnya dibuka dengan paksa, dan pria itu mulai mencumi tulang selangkah Hana dan leher Hana. Sementara pria yang lain melihat dengan tertawa senang. Brak! Tiba-tiba, pintu kamar mereka ditendang paksa. Beberapa pengawal masuk dan dengan segera memukuli para tuan muda mesum tersebut. Dengan lunglai, Hana mencoba menutupi tubuhnya dengan kimononya yang sudah terkoyak tersebut. Jun yang baru saja tiba di pemandian air panas ini tadi memutuskan jalan-jalan sebentar menikmati udara malam pegunungan yang jarang dia temui. Lalu melihat hal mencurigakan dan mengikuti. Untunglah dia datang tepat waktu. Jun membuka jaketnya dan memakaikannya kepada Hana yang nampak masih setengah sadar itu. Jun menggendong Hana dan membawa ke kamarnya. Jun meletakkan Hana dengan lembut di ranjangnya dan mengamati luka lebam di wajah Hana. Pria-pria brengsek, ucap Jun. Manajer Jun membawakan obat-obatan untuk mengobati luka lebam di wajah Hana. Jun mengobati dengan lembut. Manajer Jun menyerahkan ponsel Hana yang terjatuh ketika dia dibawa paksa. Dari tadi, ponsel ini terus berdering, ucap manajer Jun. Jun melihat nama Marsha yang keluar di layar ponsel Hana. Lalu tanpa ragu menjawab panggilan telepon Marsha. Hana, kau di mana? Tanya Marsha. Nona pemilik ponsel ini ada di kamarku. Datanglah ke kamar 03. Jawab Jun. Hei, ini kau siapa? Kenapa Hana bisa ada bersamamu? Tanya Marsha. Nona, sebaiknya aku ceritakan semuanya di kamarku saja. Datanglah ke sini. Jawab Jun. Marsha pun segera mengajak Louis, Axel, dan Elena menuju kamar Jun. Marsha mengetuk pintu kamar Jun dengan tergesa dan panik. Manajer Jun membukakan pintu kamar. Marsha segera berhambur masuk. Melihat Hana yang tertidur di ranjang dengan luka lebam, tentu saja membuat Marsha panik. Hana, panggil Marsha mendekati ranjang Hana. Marsha, panggil Jun. Marsha menoleh ke arah Jun. Marsha, kau bisa bicara? Tanya Jun. Ya, aku sudah bisa bicara. Jawab Marsha terbatas sambil melirik Louis yang berdiri di belakang Jun. Apa yang terjadi pada Hana? Tanya Marsha kepada Jun. Jun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Marsha sangat terkejut mendengar cerita Jun. Terima kasih, karena kau sudah menjadi penyelamatnya, ucap Marsha. Hana tersadar dan mencoba duduk bangun. Apa kau baik-baik saja, Hana? Tanya Marsha. Marsha, aku takut sekali, jawab Hana dengan bahasa isyarat tangannya. Jun memperhatikannya dan sedikit terkejut. Wanita ini bisu, pikirnya. Kemarahan di hati Jun semakin bertambah kepada sekelompok pria tadi yang ingin mengerjai Hana. Jun membisiki sesuatu kepada manajernya. Pukuli mereka habis-habisan sebelum kau mengirimnya ke penjara, perintah Jun. Tuan Jun, terima kasih atas bantuannya malam ini, ucap Louis dengan tetap menjaga sopan santun meski tidak menyukai Jun. Louis menatap Axel, memberi tanda untuk menggendong Hanali kembali ke kamarnya. Axel pun segera menggendong Hanali ke kamarnya. Marsha dan Elena memutuskan tidur di kamar Hanali untuk menghiburnya, agar tidak merasa ketakutan lagi. Tenanglah sayang, kami di sini, jangan takut lagi, ucap Marsha kepada Hana. Maafkan aku tidak menjagamu dengan baik, ucap Marsha lirih. Itu bukan salahmu, jawab Hanali. Ini minumlah, air jahe ini bisa menghangatkan tubuhmu, ucap Elena. Apakah tadi yang menyelamatku adalah Park Jun? Tanya Hana kepada Marsha. Ya, Park Jun, model terkenal itu, jawab Marsha. Ah, begitu, jawab Hana dengan sedikit tidak percaya di hatinya. Jika begitu, aku harus mengucapkan terima kasih padanya nanti, ucap Hana dengan bahasa isyarat tangannya. Ya, kita bisa atur itu nanti. Saat ini, yang penting kau harus beristirahat dengan baik.
Kami akan menemanimu tidur, ucap Marsha sambil memeluk Hana Lee. Sementara itu, di kamar Louis tengah menelpon asisten Lee. Aku ingin para berandalan itu menyesali perbuatannya kepada Nona Hana Lee, perintah Louis. Sungguh tidak beruntung nasib yang akan menanti para tuan muda tersebut. Ditekan oleh dua kekuatan, Park Jun dan Louis. Bukankah ini seperti seekor angsa yang bersiap disembelih, tidak ada celah untuk bebas, meski dengan membayar jaminan sekalipun. Karena kejadian yang menimpa Hana Lee, mereka pun memutuskan segera pulang dari liburan ini. Louis dan Marsha mengantar Hana Lee dan meminta maaf langsung kepada Tuan Lee atas insiden yang menimpa putri mereka. Untunglah, Tuan Lee berhati besar. Mengetahui putrinya baik-baik saja, hanya mengalami sedikit shock. Tuan Lee pun menganggap kejadian ini tidak pernah terjadi, apalagi memang salah putrinya yang berjalan sendirian di malam hari. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Hana sudah kembali normal. Rasa ketakutannya sudah menghilang. Hana mengirimkan pesan kepada Marsha. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Park Jun. Bisakah kau membantuku untuk bertemu dengannya? Tanya Hana Lee. Tentu saja, jawab Marsha. Marsha segera menghubungi Jun dan memberitahu bahwa Hana ingin bertemu langsung dengannya untuk mengucapkan terima kasih. Jun mempersilahkan Hana untuk datang ke lokasi syuting esok hari. Oke, terima kasih, ucap Marsha kepada Jun. Marsha pun segera memberitahu kepada Hana agar esok datang ke lokasi syuting Jun. Membaca pesan dari Marsha membuat Hana senang bukan main. Pagi-pagi sekali, Hana membuatkan bekal sushi, nasi kepal, juga dimsum dan teh tarik. Tuan Lee mengantarkan Hana ke lokasi syuting. Kau berhati-hatilah, ucap Tuan Lee kepada Hana. Baik, ayah, jawab Hana dengan bahasa isyarat. Hana memasuki lokasi syuting dan mencari-cari keberadaan Park Jun. Hana menepuk salah satu wanita yang ada di lokasi syuting. Nona, bisakah aku bertanya di mana Tuan Park Jun? Tulis Hana di notepadnya. Wanita itu memandanginya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kau ini penggemarnya? Tanya wanita itu yang melihat rantang bekal yang dibawa Hana untuk Park Jun dan memandang sinis kepadanya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.